จริงเหรอ Halo guys, bersama lagi di channel saya Derangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Girl From Nowhere yang telah rilis pada tahun 2018. Film Girl From Nowhere merupakan serial bergenre drama misteri. Ceritanya mengisahkan tentang gadis bernama Nano yang sering berpindah-pindah sekolah. Setiap berpindah sekolah, ia selalu saja mengetahui rahasia kelam di sekolah tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung saja ke ceritanya guys. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang guru bernama Pak Win yang sedang rapat dengan guru-guru lainnya membahas tentang kegiatan ekstra di sekolahnya, yaitu yoga, yang mana diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan karakter murid-murid mereka agar menjadi lebih baik. Di sini Pak Win mendapatkan apresiasi yang baik oleh guru-guru yang lain atas usulan Pak Win sebagai pembina kegiatan ekstra tersebut. Kemudian Shin berpindah ke tokoh utama kita yang bernama Nano, yang mana si Nano ini adalah murid pindahan baru. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคน ป่ะแนนโนะเดี๋ยวไปนั่งข้างเหมยตรงนั้นนะ ไปเลย ค่ะ จ้ะ Idih, manis bedah calon bini gua. Hahaha. Oke, lanjut. Di tengah pelajaran berlangsung, tiba-tiba datanglah Pak Win yang sedang menawari para murid untuk diajaknya membantu proyek pembuatan video yoga. Tanpa pikir panjang, Nano yang merupakan murid pindahan baru langsung mengangkat tangan dan bersedia untuk menjadi relawan dan membantu Pak Win dalam proyeknya. Kemudian teman di samping bangku Nano yang bernama Mei juga ditawari. Namun ia tak menjawab dan terlihat tidak nyaman saat melihat Pak Win. Singkat cerita, proses pembuatan video pun dimulai. Di saat proses pembuatan video, Nano terlihat seperti menggoda Pak Win. Di sini Pak Win juga terlihat tergoda oleh si Nano dan mulai tertarik dengan si Nano. Namun, sebagai seorang guru dan pria yang berpendidikan, Pak Win pun dengan senang hati menyikatnya. Dan ternyata setelah itu Pak Win pun kecanduan genjotin si Nano dan selalu mulai meminta jatah pada si Nano. Kemudian Shin berpindah ke si Mei, teman sebelah bangku si Nano. Ia lagi berkonsultasi dengan seorang guru wanita yang mana si Mei mengatakan kalau temannya ada yang hamil dan ingin menggugurkannya. Dan si Mei ingin menanyakan pada sang guru tempat untuk aborsi. Di sini gelagat si Mei nampak aneh dan si guru pun mulai curiga. Dan setelah itu si Mei tiba-tiba ingin menghentikan konsultasinya dan pergi meninggalkan ruang guru tersebut. Kemudian Shin berpindah ke Pak Win yang memanggil si Nano dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sini Pak Win yang udah kebelet mulai menggerayangi tubuh Nano. Namun Nano mengatakan kalau mereka tidak seharusnya melakukan ini karena Pak Win juga sudah punya anak dan istri. Namun Pak Win malah mengancam si Nano. Kalau sampai Nano nggak mau, ia akan nyebarin video mesum mereka. Di sini Nano pun pasrah dan membiarkan Pak Win melakukan aksi bejatnya. Singkat cerita, Pak Win pun pulang ke rumah. Dan di saat di rumah, istrinya tiba-tiba memberikan HP Pak Win yang tertinggal di sekolah, yang mana si Nano lah yang membawakan HP-nya ke rumah Pak Win. Di sini Pak Win dan keluarganya pun makan bersama, yang tentunya ditemani oleh si Nano. Di saat jamuan makan-makan tersebut, istrinya Pak Win ternyata menawari Nano untuk jadi guru les anaknya. Sontak Pak Win pun menolak usulan istrinya. Namun karena desakan sang anak juga, Pak Win pun tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Di sini Pak Win sedang menelpon Nano. Namun ternyata si Nano saat ini sedang bersama si Mei di sebuah klinik aborsi. Yang ternyata di saat si Mei keluar dari ruang guru kemarin, Nano tiba-tiba datang dan mengatakan pada si Mei kalau dia tahu tempat aborsi.
Dan terungkap, ternyata si Mei ini adalah korban Pak Win yang mengalami pelecehan seksual saat ia sedang melakukan ekskul yoga bersama Pak Win. Di saat itulah si Mei dan si Nano mulai janjian untuk ke tempat aborsi tersebut. Kemudian Pak Win yang sedang menelpon si Nano meminta pada si Nano untuk datang ke sekolah untuk menemuinya. Namun si Nano malah pergi ke rumah Pak Win dan memergoki anak Pak Win yang ternyata lagi pacaran. Di sini Nano terlihat tak ambil pusing dan malah mengajak pacar anak Pak Win untuk ikut belajar bersama. Namun di saat akan mulai belajar, Nano pun ditelepon oleh Pak Win dan meninggalkan anak Pak Win bersama pacarnya di kamar berdua saja. Karena si pacar anak Pak Win ini cucunya kakek Sugiono, libidonya pun tak terkendali. Dia mulai merayu anak Pak Win agar mau mantap-mantapan dengannya. Dengan dalih ciri khas Pak Boy, kalau kamu mencintaiku, berikanlah keperawananmu. Singkat cerita, Nano pun menemui Pak Win di sekolah. Namun saat Pak Win hendak menemui Nano, ternyata Nano ada di lantai 2. Sedangkan Pak Win ada di lantai 1. Yang ternyata semua pintunya sudah dikunci oleh si Nano. Sontak Pak Win pun marah. Dan kalau Nano sampai berani macam-macam, Pak Win pun tak segan untuk menyebarkan video mesum mereka. Namun si Nano balik mengancam Pak Win dengan memperlihatkan video anak Pak Win lagi mantap-mantapan sama pacarnya. Di sini Pak Win pun khawatir dengan anaknya dan memohon agar si Nano membukakan pintunya. Di sini Nano malah ketawa-tawa serem. Namun akhirnya si Nano pun membiarkan Pak Win untuk pergi menemui anaknya. Singkat cerita, setelah anak Pak Win mantap-mantapan, si pacar anak Pak Win dengan serius mantengin HP-nya. Anak Pak Win pun curiga, mengira kalau si pacar sedang berselingkuh. Setelah anak Pak Win mengambil HP sang pacar, ia pun kaget melihat video mesum ayahnya, yang ternyata si Nano lah yang mengirim video itu ke pacarnya. Singkat cerita, Pak Win pun sampai ke rumah, dan tanpa pikir panjang langsung mengajar pacar anaknya. Di sini Pak Win pun memarahi anaknya, namun si anak membalasnya dengan memperlihatkan video mesum ayahnya. Di sini Pak Win pun tak bisa berkata-kata lagi. Kasarannya begini, bapak aja kayak gitu, kenapa gue enggak? Kemudian Pak Win pun mengejar anaknya. Namun naas, saat anak Pak Win berlari, ia tertabrak mobil dan meninggal di tempat. Kemudian scene berpindah ke si Mei yang sedang memberi pesan pada sang guru perempuannya. Ia mengatakan kalau ia berniat untuk berhenti bersekolah. Kasihan ya si Mei, akibat guru cabul tak bertanggung jawab, kini masa depannya sudah hancur. Esok hari pun tiba, Pak Win pun akhirnya ditangkap polisi. Dan terungkap juga guru lain yang melakukan pencabulan terhadap muridnya. Ternyata bukan cuma Pak Win saja guru cabul di sekolah itu. Di dalam mobil polisi, Pak Win pun melihat si Nano. Dengan perasaan marahnya Pak Win, si Nano malah membalasnya dengan senyuman yang sadis-sadis manis gimana gitu. Dan film pun selesai. Oke guys, kalau banyak yang suka saya akan lanjut ke episode 2-nya, yang mana film ini terdiri dari 13 episode. Oke, sampai situ aja ya guys. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ some bags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like.